Shalom, selamat sore saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan yang ada di studio ataupun ada di rumah masing-masing. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di dalam acara WAH. Saudara, mari siapkan hati kita, bawa hati kita, beri yang terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita akan berdoa menyerahkan acara kita sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang Allah berikan bagi setiap kami ya Bapa. Kasih-Mu yang tak pernah terukur, begitu panjang dan lebar, tinggi, dalam, begitu luar biasa, yang tidak terukur bagi setiap kami Tuhan. Kau berikan bagi setiap umat-Mu sore hari ini Tuhan. Bawa hati kami, bawa hidup kami untuk kami memberikan persembahan yang terbaik, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus yang layak kami sembah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Begitu luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Jesus. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. jauh tinggi mengatasi langit, Dalamnya tak dapat ku selami. kasih setia-Mu besar Selamanya. Haleluya. kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah. Haleluya. Amin. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku, hatiku bersyukur, jiwaku. Haleluya, haleluya. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah Tuhan.
kasih Allah begitu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada apapun yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain kita memuji menyembah Tuhan. Bila sore hari ini hati kita boleh memuji Tuhan, menyembah, memberi yang terbaik di dalam hidup kita kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Biarlah manis kedengaran setiap pujian kami di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, kami rindu memuji bermazmur bagi Engkau Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu Selagi ku ada, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, Aku hendak bernyanyi bagimu amin. selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
Raja di atas segala raja, layak dipuji, layak disembah. Iralama Shanda Karalalama Sandere. Oh, bangkitkan jiwa kami memuji Engkau ya Tuhan. Bangkitkan siap iman kami bahwa Engkau layak disembah. Engkaulah Tuhan yang layak terima segala pujian kami ya Tuhan. Oh,
praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Dengan satu kesadaran di hadapan Tuhan, engkau sedang memuji Tuhan dimanapun engkau hari ini. Engkau mungkin sedang bekerja, engkau mungkin sedang menggendong anakmu hari ini, engkau sedang bersantai hari ini. Mari buka hati, fokus kepada Yesus yang memberi kehidupan setiap kita. Haleluya. Berikan pujianmu hanya bagi Yesus yang hidup. Glory. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Selamat sore Bapak, selamat sore Tuhan Yesus, dan selamat sore Roh Kudus. Sore hari ini kami sangat merindukan lawatan-Mu, perjumpaan ilahi yang boleh membuat setiap kami boleh mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan ini. Kami sadar Tuhan, di dalam sepanjang perjalanan hidup kami sangat membutuhkan Tuhan untuk memimpin, menuntun, menguatkan setiap kami, memberikan arahan-arahan yang pasti Tuhan. Sebab kami sadar bahwa tanpa Tuhan, kami tidak akan pernah mampu dan sanggup menghadapi kehidupan yang ada. Oleh sebab itu sore hari ini Bapak, kembali kami merindukan supaya kami boleh sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara pribadi lewat kebenaran firman yang boleh kami dengar bersama-sama Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan mengerti kehendak-Mu dan kami boleh melakukan setiap perintah firman Tuhan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini kami minta kepada Roh Kudus yang akan mengurapi setiap kami dimanapun kami berada, untuk kami boleh sungguh-sungguh mengalami yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur bahwa waktu sore hari ini untuk kembali kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang boleh membuat kami semua dikuatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara dimanapun saudara berada. Sore hari ini saya sampaikan bahwa kita harus tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Kita tetap semangat untuk kita mengiring Tuhan. Ya, apapun yang kita alami dalam setiap kehidupan ini, badai boleh terjadi. Musim yang sedang kita alami mungkin menekan dalam kehidupan ini. Tetapi kita mau tetap percaya, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kalau kita tetap sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, maka ada waktu di mana kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Ada waktu kita akan mengalami promosi yang daripada Tuhan. Dan sore hari ini Bapak Ibu semua saudara, kita mau belajar sesuatu untuk kita mengerti. Ya, judul perikopnya adalah promosi yang gagal karena salah merespon. Ya, kalau kita melihat judulnya nggak nyaman, nggak asik ya Bapak Ibu ya. Promosi yang gagal karena kita salah berespon. Bapak Ibu, di firman Tuhan ada orang yang nanti kita akan melihat, bukan untuk kita contoh, tapi kita akan belajar bersama bagaimana sebetulnya orang ini dipromosikan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Dia ditetapkan oleh Tuhan untuk diangkat derajatnya atau kehidupannya. Tetapi oleh karena dia salah berespon, maka promosi itu gagal dalam hidupnya. Ya, sore ini kita akan melihat bersama. Bapak Ibu, kita mau belajar selepas pada waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka dipimpin oleh hakim yang ada. Ya, hakim yang satu memimpin, pada waktu itu mereka bertobat sungguh-sungguh, tetapi hakimnya mati, mereka mulai lagi berulah. Itu terus terjadi dan sampai kisah ini ada, yaitu di kisah Samuel Bapak Ibu. Pada zaman itu, pada waktu Nabi Samuel menjadi hakim atas Israel,
bangsa Israel meminta supaya dipilih atau diangkat seorang raja yang boleh memimpin bangsa Israel seperti bangsa-bangsa yang lain. Mereka berkata kepada Nabi Samuel untuk meminta raja. Singkat cerita, firman Tuhan menjelaskan, karena Tuhan yang merasa ditolak, ya, waktu itu si Nabi Samuel ini merasa bahwa seolah dia mangkel. Kenapa bangsa Israel ini sepertinya mau memberontak gitu loh. Tetapi pada waktu dia melaporkan kepada Tuhan, Tuhan ngomong bahwa bukan kamu yang ditolak, tapi aku yang tolak. Dan akhirnya Tuhan menyetujui untuk memberikan kepada bangsa Israel seorang raja. Dan akhirnya cerita ini terjadi. Kita akan buka terlebih dahulu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 1 Samuel 9 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul, demikian, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Pasal 10, ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Sampai di situ. Bapak Ibu, pada waktu ini terjadi, jadi yang memilih seorang raja bagi bangsa Israel itu Tuhan sendiri. Tuhan menetapkan, Tuhan memilih seseorang yang namanya Saul. Seorang pribadi yang sungguh-sungguh di mata Tuhan ini berkenan pada waktu itu. Sehingga Tuhan rindu untuk mempromosikan Saul untuk menjadi seorang raja. Bapak Ibu, hari ini mungkin kita sedang ada di situasi kondisi yang tidak baik. Di iklim yang tidak baik. Atau mungkin kita berpikir zaman sekarang Pak, situasi perekonomian seperti ini apakah Tuhan masih mampu untuk mempromosikan setiap kita? Apa yang sedang kita kerjakan hari ini sepertinya itu tidak ada kenaikan, bahkan cenderung merosot. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau Tuhan mau mempromosikan setiap kita, Tuhan tidak pandang bulu mengenai masalah situasi kondisi keadaan yang ada di sekitar kita. Yang Tuhan lihat itu kondisi hati dan kesiapan kita. Kita akan belajar bersama nantinya. Ya, dikatakan di sana pada waktu bangsa Israel meminta seorang raja kepada Samuel, firman Tuhan katakan Tuhan sendiri memilih, Tuhan sendiri mempersiapkan seseorang yang namanya Saul untuk dipromosikan, untuk diangkat derajatnya. Tapi kita mau belajar bersama nantinya kenapa Saul ini gagal di dalam pada waktu Tuhan mau mempromosikan. Ya, itu dalam perjalanannya Saul mengalami kegagalan. Kita akan lihat terlebih dahulu siapa sih Saul ini. Kalau Bapak Ibu belajar di dalam 1 Samuel 9 ayat yang ke-21, dikatakan di sana bahwa Saul ini bukan dari orang yang terpandang, bukan dari seseorang yang punya posisi atau mungkin dia keturunan raja, tetapi dikatakan di sana bahwa tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Ya, dia sendiri mengakui tentang keberadaannya bahwa dia dilahirkan dari sebuah suku yang paling kecil dari suku Israel, yaitu Benyamin. Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Jadi kalau kita melihat kondisi Saul pada waktu akan dipromosikan oleh Tuhan, kondisinya keadaannya bukan seperti orang yang mungkin dalam pandangan manusia seorang yang terpilih. Ya, seseorang yang punya posisi, seseorang yang punya mungkin kedudukan. Tetapi dia terlahir dari suku yang terkecil, kata Saul. Dikatakan bahwa aku terlahir dari suku Benyamin, suku terkecil dari Israel, dan kaumku pun kaum yang paling hina. Tetapi kenapa Tuhan pilih Saul? Ya, nanti kita akan belajar bersama. Kita akan melihat masuk lebih dalam lagi. Yang kedua, kenapa Tuhan memilih Saul? Kita akan melihat di sana bahwa Saul sendiri yang berkata pada waktu dia ditetapkan oleh Nabi Samuel bahwa bakal dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja dan akan diurapi. Saul berkata, ya ini jujur, dia berkata bahwa tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Lanjut ke ayat yang ke 10, pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Ya, pada waktu Saul sudah siap untuk dilantik atau diurapi sebagai raja,
Ini terjadi. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah, dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Bapak Ibu, kita melihat Saul tadi dikatakan dia terlahir dari suku yang terkecil, dari kaum yang paling hina, kata Saul sendiri. Ini artinya bahwa Saul merasa tidak pantas, dia tidak merasa tidak layak untuk dia dijadikan raja, meskipun yang ngomong itu nabi besar, Nabi Samuel, seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya tahu bahwa Saul pun mengerti pada waktu Samuel berkata demikian, dia tidak main-main, tidak hanya sekedar sembrono berkata demikian di depan Saul. Saul mengerti bahwa apa yang disampaikan oleh Samuel itu pasti atas perintah Tuhan Allahnya, sehingga Saul tahu persis. Tetapi pada waktu Saul dipilih oleh Allah sendiri untuk dia berdiri menjadi seorang raja, dia merasa tidak layak, dia merasa tidak pantas. Artinya dia itu punya sebuah kerendahan hati. Ini sesuatu yang sangat bernilai di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memilih seorang Saul ya, untuk menjadi seorang raja. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, kalau kita rindu untuk kita dipromosikan oleh Tuhan, untuk kita diangkat oleh Tuhan, untuk kita ditempatkan di posisi yang mungkin selama ini menjadi kerinduan kita, tapi itu belum terwujud. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar untuk kita memiliki sikap hati seperti Saul, yaitu rendah hati. Siapapun kita, apapun yang kita punya dan kita miliki, kedudukan kita apapun, mungkin kita bisa membanggakan itu, tetapi kita mau belajar dari Saul. Apa yang kita miliki dan siapa kita itu tidak membuat kita menjadi sombong, tapi justru kita semakin merendahkan diri. Supaya apa? Supaya promosi yang daripada Tuhan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sekali lagi saya mau katakan, ya, situasi hari ini, ya, mungkin kita berpikir apakah bisa ya kita dipromosikan? Apakah kita bisa diangkat oleh Tuhan dalam segala bidang kehidupan kita, dalam pelayanan, di dalam kehidupan usaha pekerjaan, apapun bentuknya. Tetapi saya mau kasih informasi kepada Bapak Ibu semua, kalau engkau betul-betul punya sikap hati yang rendah hati, Tuhan pasti sanggup mempromosikan engkau menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Awalnya seperti itu, sehingga Tuhan memilih si Saul sendiri. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, pada waktu Saul ini akan ditahbiskan, ya, dia sembunyi di antara barang-barang, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena dia berpikir dia merasa tidak layak, ya, tidak pantas aku menjadi seorang raja bangsa yang besar, sehingga dia sembunyi. Ya, ini artinya bahwa dia punya kerendahan hati. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, setelah kejadian itu terbukti betul bahwa Saul akhirnya dipromosikan oleh Tuhan menjadi seorang raja pertama di bangsa Israel. Kita melihat, kalau Bapak Ibu nanti ya di rumah berikan waktu untuk membaca selanjutnya ayat-ayat firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Saul setelah dia dilantik, setelah dia diurapi, betul-betul Saul menjadi seorang raja. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menyertai langkah kehidupan Saul pada waktu Saul menghancurkan segala lawan musuh yang memerangi Israel. Ada banyak, ya kita tidak berkesempatan untuk membahas mengenai masalah itu, tapi saudara nanti lihat di rumah, dibaca pelan-pelan ya, dari setiap bab demi bab, bahwa betul-betul setelah Saul dipromosikan oleh Tuhan menjadi seorang raja, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan Saul. Sehingga Saul pada waktu membawa bangsa Israel maju perang, setiap kali maju perang diberikan kemenangan oleh Tuhan sendiri. Dan kita akan melihat ya, ada kesalahan-kesalahan yang Saul buat, sehingga akhirnya promosi yang seharusnya itu terjadi secara berkelanjutan sampai itu turun-temurun kepada anak cucunya, itu berhenti pada zamannya dia, karena ada kesalahan-kesalahan yang dibuat. Semoga ini kita tidak akan mengerjakan, ya, supaya apa? Supaya kita betul-betul mengalami promosi yang Tuhan angkat itu betul-betul kita mengalami secara maksimal. Ya, kita mau belajar bersama-sama. Apa saja sih yang membuat Saul ini gagal sehingga promosinya itu akhirnya dianulir oleh Tuhan? Ya, yang pertama kita akan buka terlebih dahulu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-8. Demikian kata firman Tuhan.
harus pergi ke Gilgal. Ini perkataan ataupun perintah dari Nabi Samuel. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Bapak Ibu, Nabi Samuel berpesan. Ini ceritanya pada waktu bangsa Israel akan memerangi Filistin. Ya. Pada waktu sedang berhadapan dengan tentara Filistin, ya, si Nabi Samuel ini dia pergi dulu ke sebuah tempat, tetapi dia berjanji kepada Saul, Raja Saul, kamu pergi dulu ya ke satu tempat di Gilgal. Nanti 7 hari kemudian aku akan datang ke sana untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Ya. Jadi dia sudah perintahkan. Tetapi faktanya yang terjadi apa? Kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. Ya. Ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Pada waktu si Saul menunggu-nunggu kedatangan Samuel yang sudah berjanji bahwa 7 hari kemudian dia akan menemui si Saul, ya, ini terjadi. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, teluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya. Sebetulnya Saul sudah menepati untuk dia menunggu Samuel selama 7 hari, tapi dia kurang sabar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Nah, coba dengarkan baik-baik ini. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku. Dia mulai lancang, Bapak Ibu. Dia mengambil yang bukan bagiannya. Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran. Jadi setelah dia selesai mempersembahkan korban bakaran, Samuel datang, Bapak Ibu, sesuai dengan janjinya. Bahwa baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, kan aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Apa kata Samuel? Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab disedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, yang pertama yang menjadi kesalahan si Saul. Saul tidak sabaran di dalam menantikan waktunya Tuhan. Dan yang kedua, Saul merasa bahwa seolah-olah pertolongan itu bisa datang dari dirinya sendiri. Karena dia merasa punya pengalaman untuk mengalahkan lawan-lawannya. Dia sudah janjian dengan Nabi Samuel. Nabi Samuel ngomong, kamu pergi dulu ke Gilgal. 7 hari kemudian aku akan datang ke sana dan melakukan tugas untuk memberikan atau membakar korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi Saul yang nunggu 7 hari tadi itu, dia tidak sabar. Sudah nunggu sampai 7 hari tapi tidak sabar, mungkin jamnya selisih sedikit. Sehingga dia mengambil tindakan yang bodoh, kata firman Tuhan. Yaitu mengambil yang bukan haknya dia. Dia lancang, nggak sabar. Ya seperti itu juga kalau kita berespon salah pada waktu kita menantikan kita sudah mendapatkan firman Tuhan, kita sudah mendapatkan nubuatan, kita sudah mendapatkan peneguhan dari firman Tuhan yang berkata bahwa kita bakal dipromosikan. Tapi seringkali juga yang membuat kita nggak sabaran, menantikan sehingga kita bertindak dengan cara kita bertindak dengan kemauan kita, bergantung dengan diri sendiri. Itu yang membuat promosi tidak bisa terjadi. Ya seperti apa yang pernah dialami oleh Saul. Itu kesalahan Saul yang pertama. Yang kedua, kita akan melihat 1 Samuel 15, 2 dan 3. Ya. Berkatalah Samuel, 2.
Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini perintah Tuhan lewat Nabi Samuel. Bahwa Allah berkata kepada Nabi Samuel untuk disampaikan kepada Raja Saul untuk pergi memerangi bangsa Amalek. Ya, firman Tuhan katakan demikian. Tapi perintahnya kalau pada waktu kamu menyerang mereka dan mereka dikalahkan, hancurkan, bunuh semua. Mulai dari rajanya, prajuritnya, rakyatnya, termasuk juga kambing dombanya. Ini perintahnya Tuhan. Tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Saul. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Jadi Saul merasa bahwa dia sudah melakukan perintah Tuhan, padahal dia tidak melakukan dengan sepenuh hati. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengarkan itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Jadi padahal Saul sadar, perintahnya jelas. Saul disuruh pergi untuk berperang dengan sebuah tujuan bahwa Tuhan ingin menghancurkan, memusnahkan bangsa Amalek. Dengan sebuah perintah dimusnahkan semua. Tetapi faktanya Saul tidak melakukan perintah Tuhan sungguh-sungguh. Artinya bahwa Saul melanggar. Ini kesalahan Saul yang kedua. Bapak Ibu, mari kita mau belajar. Kalau hari-hari ini kita belajar untuk kita melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita cari-cari sesuatu dengan sebuah alasan seolah-olah sepertinya kita mau memberikan yang baik buat Tuhan. Tapi belum tentu itu yang terbaik. Kan betul kan alasan Saul tadi? Aku tidak membunuh, ya kan? Kambing domba yang baik. Katanya dia alasannya kepingin untuk mempersembahkan kepada Tuhan Allahnya si Samuel. Padahal itu bagi Tuhan sebuah pelanggaran yang sangat-sangat menjijikkan. Sehingga Tuhan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan promosi bagi Saul. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu tentang kesombongan. Ya, 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Ya, setelah ditegur si Saul tadi karena dia melakukan kesalahan tadi berkaitan dengan tidak menumpas seluruh yang harusnya ditumpas, ini yang terjadi. Ayat yang ke-26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Jadi Samuel ini mangkal Bapak Ibu. Setelah tahu bahwa Saul tidak melakukan perintah Tuhan, dia mangkal. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel. Tujuannya itu untuk menghalangi si Samuel untuk tidak pergi. Tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Perhatikan ayat yang ke-30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Ini mulai sombong. Karena dia merasa dia adalah seorang raja, dia punya hak untuk menahan Samuel, ya, utusan Tuhan tadi. Sehingga dia berkata, jangan pergi, hormatilah, tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Ya. Seringkali Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, berangkatnya kita adalah orang yang rendah hati. Pada waktu kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya posisi, kita tidak punya kedudukan. Ya. Kita rendah hati, sehingga Tuhan betul-betul mau peduli dengan kehidupan kita. Dan dia mempromosikan kita. Tapi seringkali di dalam kehidupan ini tanpa kita sadari, kita bersikap seperti Saul. Pada waktu dia punya posisi, pada waktu dia sudah di posisi dipromosikan Tuhan, dia lupa berangkatnya dia dari mana. Siapa yang membawa dia di posisi seperti itu. Sehingga dia berpikir bahwa apa yang ada hari ini itu dari hasil usaha kerasnya dia sendiri. Sehingga dia berkata dengan sombong. Ya. Mari Bapak Ibu kita mau cek hari ini. Ya. Kalau saudara sudah dipromosikan Tuhan.
Dan hari ini posisimu dibandingkan dengan 10 tahun, 15 tahun yang lalu berbeda sangat. Kalau dulu engkau peduli dengan orang-orang di sekitarmu, hari ini engkau berpikir bahwa levelnya berbeda. Berarti secara nggak langsung kita mulai sombong. Mari kita cek, jangan-jangan posisi kita hari ini yang sudah dipromosikan oleh Tuhan, tanpa kita sadari kita sudah berpindah sikap hati. Ya, yang dulunya rendah hati tetapi hari ini kita sombong. Jangan, kita mau belajar untuk kita tetap menjaga kerendahan hati kita supaya Tuhan tetap membawa kita di dalam promosi yang selanjutnya. Tidak seperti yang dialami oleh Saul. Kesalahan Saul yang terakhir, ya, dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-21, ya, di bagian akhir, ya, pada waktu si Saul melakukan sebuah kesalahan dan dia berkata bahwa dia mau mempersembahkan korban, tujuannya itu kepada Tuhan, tetapi bukan Allahnya si Saul, tapi dia katakan kepada Allahmu. Jadi dia tunjuk bahwa berarti Allah yang mengangkat, Allah yang mempromosikan, itu bukan Allahnya si Saul. Saul berkata, aku mau mempersembahkan kambing domba yang tadi diselamatkan dengan sebuah tujuan untuk kami persembahkan kepada Allahmu. Ya, berarti dia tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan Allah yang telah mengangkat hidupnya. Bapak Ibu, jangan kita menjadi lupa. Ya, ada banyak orang berkata lupa daratan. Karena apa? Kita sudah sekarang posisinya beda. Dulu mau makan aja mikir, ya, mau makan apa. Tetapi kalau hari ini kita berpikir kita mau makan di mana, ya posisinya sudah berubah. Tapi kita lupa daratan bahwa yang membawa kita hari ini, yang membuat kita ada di posisi hari ini, Tuhan Allah yang kita sembah selama ini. Jangan sampai kita tidak menghargai, jangan sampai kita tidak menghormati Dia, Tuhan Allah yang hidup, yang kekal, yang ada dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu kita mau belajar, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan ini, kita mau belajar terus untuk menghargai, menghormati Dia. Sebab Dia adalah Tuhan, Raja di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, pada saat sore hari ini saya mau katakan kepada setiap kita, promosi hari ini masih tetap terjadi. Tuhan rindu mengangkat setiap hidup kita. Tuhan rindu mempromosikan setiap hidup kita. Tuhan rindu untuk mengangkat kita di tempat-tempat yang terpenting. Tuhan rindu. Mungkin kita berkata, Pak, saya juga rindu. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua saudara, kerinduanmu dibandingkan dengan kerinduan hati Tuhan untuk mengangkat kehidupan kita, itu lebih besar kerinduan hati Tuhan untuk mengangkat setiap kehidupan kita. Kok belum, Pak? Permasalahannya, mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita sudah di posisi yang benar, layak untuk diangkat oleh Tuhan? Pelihara sikap hati yang terus mengandalkan Tuhan, sikap hati yang terus rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, siapapun saudara, apapun yang kita alami hari ini, percayalah ada waktu, ada saat di mana Tuhan akan mengangkat kehidupanmu. Di dalam rumah tanggamu, di dalam perekonomianmu, di dalam tanggung jawab, di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayanan, di dalam segala hal, Tuhan sanggup mempromosikan. Tapi pesan saya satu, ya, jangan kita bersikap seperti Saul pada waktu dia setelah diangkat oleh Tuhan. Ya, kita mau belajar untuk kita tetap taat, tetap setia, kita tetap bersabar, bergantung sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Dan kita mau sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dan tetap jaga hati, rendah hati. Amin. Kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan sore hari ini. Saya tetap yakin dan percaya kalau pada saat sore hari ini Tuhan sampaikan isi hati tentang promosi ini. Saya percaya betul. Apapun situasi, kondisi, keadaan. Mungkin ramalan perekonomian. Ada banyak orang berkata ke depan semakin sulit. Hidup semakin tidak memungkinkan. Tetapi saya percaya kalau kita punya Tuhan yang hidup, kita percaya kepada Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, promosi akan tetap terjadi, promosi akan kita alami dalam hidup ini. Engkau pasti diangkat derajatmu di tempat-tempat yang terpenting, sebab itu kerinduan hati Tuhan untuk membawa hidupmu menjadi berkat, membawa hidupmu menjadi kesaksian, sehingga ada perbedaan antara orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini kalau engkau sedang di posisi ada di lembah, percayalah engkau tidak akan pernah ada di puncak kalau engkau belum pernah ada di posisi lembah. Tapi secara bertahap Tuhan pasti akan membawa engkau naik sampai engkau di posisi yang tertinggi yang Tuhan tetapkan dalam setiap hidup ini. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan sore hari ini. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tetap setia sampai detik hari ini. Situasi, kondisi, keadaan boleh berubah Tuhan. Tetapi kami tetap percaya kalau kami tetap hidup
mengandalkan Tuhan, hidup percaya kepada janji-Mu, hidup setia kepadamu, hidup taat untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, dan tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada waktunya, ada saatnya untuk Engkau mengangkat kami, untuk Engkau mempromosikan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau sendiri yang akan membuat kami Tuhan, menempatkan kami di tempat-tempat yang terbaik. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini kami bersyukur karena kami belajar sesuatu Tuhan dari kegagalan Saul. Untuk kami tidak meniru, untuk kami tidak mencontoh, tapi justru kami akan menghindari apa yang dilakukan oleh Saul yang membuat Saul gagal untuk dia dipromosikan oleh Tuhan secara sempurna. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat perjumpaan ilahi sore hari ini. Terima kasih buat kesempatan buat setiap kami untuk memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan. Mari kita juga berdoa buat saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang hari ini sedang dalam keadaan sakit. Kita mau bersepakat berdoa supaya lawatan Tuhan terjadi. Tuhan sendiri menjamah hidup mereka. Bapak, kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu tetap sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahwa bilur-bilur-Mu disediakan bagi setiap kami yang dalam keadaan sakit tubuh Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan membuat sakit penyakit disembuhkan secara sempurna. Bagian-bagian tubuh yang tidak berfungsi dengan maksimal akan berfungsi kembali dengan maksimal. Tuhan akan menciptakan Tuhan organ-organ yang baru yang mengalami kerusakan. Apapun penyakit yang sedang kami alami Tuhan, disembuhkan secara ajaib oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat sore ini, kalau ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan perekonomian, Tuhan tolong lawat mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap hidup bergantung kepada Tuhan, sebab kami tahu firman Tuhan berkata bahwa burung-burung di udara pun Tuhan memelihara. Kami percaya orang yang mengandalkan dan percaya kepada Tuhan tetap dipelihara. Tidak akan dibiarkan mereka meminta-minta Tuhan. Engkau akan tetap memelihara kehidupan mereka, sebab mereka adalah anak-anak yang Kau kasihi. Usaha pekerjaan mereka akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan sendiri. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan taat melakukan setiap perintahnya setiap hari, maka keluar dan masukmu diberkati. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Sawah ladangmu diberkati, peternakanmu diberkati. Engkau akan semakin naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.